Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku lagi Tarot MS. Hari ini aku banyak bacakan tentang situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku lagi Tarot MS. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita lihat situasinya maskulin. Wow, ada the lovers 6 lagi nih. Six of Pentacles and the Hierophant. Page of Cups. Maskulin, kamu mau balik ke feminim ya. Pengen banget kamu merajut cinta kasih lagi dengan orang yang sudah mengenal dirimu gitu ya. Bukan hanya mengenal sehari, 2 hari, sekali, 2 kali ketemu gitu ya. Tapi yang sudah bertahun-tahun, bahkan 6 tahun. Judgment. Ya, maskulin, kamu akan dikembalikan lagi nih sama feminim. Ya, seseorang yang pernah hidup bersama denganmu atau pernah kenal denganmu dan sudah lama, ini akan dibangkitkan lagi untuk ketemu. The Hermit and the Star, the Empress, the Justice. Kamu stalking feminim. Feminim sedang mendapatkan karma baik. Ya, ini dari hasil spiritualnya feminim sendiri. Hasilnya karma baik, dan aku ngerasanya di sini maskulin ya pengen balik lagi ke feminim. Aku ngerasa di sini feminim lagi menikmati karmanya dia sendiri, terutama karma baik ya, karena hasil dari doanya dia tiap malam ini akan diberikan, entah itu tentang kehamilan ataupun tentang kemakmuran. Ya, kamu stalking dia. Kamu stalking feminim. Ace of Pentacles. Ace of Pentacles. Oke. Aku ngelihat ada 10
of Pentacles dan the Five of Pentacles. Four of Wands, Seven of Cups. Ada yang sudah bercerai atau berpisah ya, maskulin dan feminimnya. Dan aku ngelihat di sini maskulin merindukan kestabilan hidup ketika bersama feminim, terutama yang sudah berumah tangga ya, karena dia merasa ya dia bisa mendapati apa yang dia inginkan kayak gitu ya. Dan aku ngelihatnya di sini maskulin ya lagi diberikan pembayaran karma. Ada Ace of Pentacles, the Death, and the Two of Pentacles, the Star, and the Devil. Jadi doanya lagi, doa dan harapannya maskulin ini lagi berperang ya di langit, ingin kembali ke kamu, tapi dia juga masih ada selingkuh, ada skandal ya. Dan aku ngerasa si maskulin ini coba untuk bisa menerima tentang kehilangan ya, coba untuk bisa menerima tentang kehilangan. Dan maskulin memang karakter orang yang terlalu mencintai duniawi buat gaya hidup ya di sini, untuk kebebasan, untuk kenikmatan duniawinya saja. Makanya diberikan ujian pada akhirnya. Dan itulah yang membuat maskulin menyadari setelah kehilangan pernikahan, kehilangan rezekinya ya, kestabilan hidupnya, dia merasa kesepian karena hasil dari skandalnya dia sendiri gitu ya. Aku ngerasa si maskulin di sini mencoba untuk bangkit, tapi ya itu dia masih bergelut dengan lingkungan toksik ya guys. Situasi tuh, the High Priestess ya, masih berhubungan dan masih berurusan dengan orang ketiganya. Ini kayaknya sama orang ketiganya juga awalnya bahagia, uangnya lancar, besar rezekinya, tapi ternyata karma berjalan dan pada akhirnya ya orang ketiganya si karmik ini dendam banget ya tentang feminim, takut kalau maskulin ini balik lagi dengan feminim. Jadi dia coba untuk ngirim ya ilmu hitam juga terhadap feminim dan juga DM. Jadi biar bermasalah tentang keuangan. Jadi mereka bertengkar ya tentang materi, tentang kehidupan. Tuh kan, Hermit yang ngirim sesuatu ya. Karmik ini ngirim sesuatu juga karena dia nggak mau maskulin ini kembali sama feminim, dia cemburu besar. Makanya maskulin sama feminim ini ada kebimbangan ya, keraguan, karena spiritualnya lagi dipermainkan sama si karmik. Three of Swords, Five of Cups, and the Justice, Eight of Pentacles. Ini karmanya sedang berjalan ya. Karma masa lalunya si maskulin yang tadinya dia menahan diri untuk tidak menjalani karma buruknya,
pada akhirnya ketemu karmik dan hidup bersama karmik. Diawali dengan kesuksesan materi yang besar, tapi berjalannya waktu ya terbuka rahasianya si karmik ya, rahasia buruknya Ten of Wands tuh. Karena si karmiknya juga sulit melepaskan si maskulin, berat banget, dia nggak mau kalah dengan feminim. Maskulin di sini diam-diam dia mencari informasi tentang kamu. Tuh, The Emperor. Maskulin, Three of Wands and the Wheel of Fortune. Bentar ya guys. Ya, jadi maskulin ini memang lagi dikasih ujiannya, dibukanya cakra sehingga dia mengalami banyak masalah dan ingin kembali ke feminim. Dia dengan orang ketiganya juga bermasalah ya, padahal awalnya tuh sangat luar biasa, bahagia, rezekinya besar gitu ya, saling membeli lah tadinya. Tapi pada akhirnya dalam sejalannya waktunya mereka tuh ilmu pelet ataupun guna-guna si orang ketiga ini udah gak seimbang lagi ya, sehingga maskulinnya merasakan mengingat si feminim dan sulit untuk melepaskan ya, sulit. Bahkan dia bermasalah dengan egonya ya. Ada sebagian feminim sama maskulin ini sama-sama saling merindukan sebenarnya, tapi juga ada rasa cemburu ya. Ini dua-duanya egonya tinggi ya, feminim sama maskulin juga nih masih ada sebagian. Dan ini si maskulin merasa ia paling kuat, merasa paling berkuasa gitu ya. Ini ada serangan gaib juga ya tentang karirnya maskulin. Di sini percintaannya maskulin dan karmik ini akan berakhir ya, diawali dengan kehampaan, hadirnya orang ketiga lagi ya. Dan diam-diam si maskulin ini akan belajar tentang spiritual, walaupun sulit ya ataupun berat prosesnya ya, untuk bayar karma dan stabilkan karmanya maskulin sendiri. The Wheel of Fortune, Three of Wands, and the Five of Pentacles, Nine of Swords. Maskulin ini udah depression ya, stres mikirin drama yang gak selesai, drama dirinya, bahkan skandal pada dirinya. Di sini maskulin merindukan ya tentang journey hidup yang penuh dengan keberuntungan. Dia merindukan hal itu. Kita lihat clarify-nya. Kita lihat dengan the lovers-nya. The lovers, please. Queen of Pentacles. Wow. Four of Swords. Five of Pentacles. Oh, maskulin. Di sini feminim sudah menerima konsisten diri ya tentang kesalahan di masa lalu atau trauma di masa lalu. Ini feminim sudah komitmen untuk benahi diri tentang kecewa, penyesalan ataupun kesedihan di masa lalu ya. Sudah lebih dewasa
Ini yang membuat maskulin ya makin cinta ternyata ke feminim. Ya, kita lihat Page of Cups-nya. Ace of Cups, Six of Cups, Page of Cups tuh. Maskulin, kamu kangen berat ya sama feminim, rindu berat banget. Kamu baru ngerasa ketulusan dan besarnya cinta itu si feminim ke kamu. Kamu ingin memulai lagi memori indah dengan feminim, tapi kamu stuck ya. Stucknya itu karena ada orang baru ini ternyata memberikan trust issue, dan ini membuat kamu tertekan. Kita lihat The High Priestess. Four of Wands, The Hangman, Nine of Cups. Si karmik sih berharapnya bisa nikah resmi, atau setelah nikah resmi itu apa yang dia inginkan selalu terwujud, tapi ternyata menggantung. Bahkan ada karmik digantungkan pernikahannya, ya, malah bisa jadi mau nikah nggak jadi gitu ya. Kita lihat The Hermit, The Empress, Ten of Wands, The Devil. Maskulin, kamu ngebayangin, kamu mantau feminim, kamu cemburu, kamu iri, karena feminim di sini sudah bisa menikmati kehidupannya, ya, tentang kemakmuran hidupnya, dan ini membuat kamu tertekan, karena feminim sudah mencintai dirinya dia sendiri. Si karmik ini juga cemburu ya, dengan kebahagiaannya si feminim, cemburu banget. Feminim dengan tenang menghadapi tekanan ya. Ada The Knight of Wands and the Chariot, Seven of Swords. Maskulin, kamu stalking terus nih tentang feminim. Bahkan kamu juga pengen niru caranya feminim bahagia sekarang. Kamu mau niru itu, tapi dengan jalan instan. Ya, bisa jadi kamu menghalangi kerjaannya feminim secara spiritualnya, energi. Kamu mengganggu. Jadi, kalau aku bilang malah ini membuat kamu ya kesel sendiri dengan kestabilan hidupmu nantinya, karena kamu mengganggu rezeki orang. Ya, kayak gini loh. Pokoknya gue doain dia biar gak ada duit, gak ada rezeki, biar dia ngejar-ngejar gue. Itu kamu ganggu namanya. Kamu gak nerima feminim makmur. Kamu gak nerima feminim itu sukses. Kamu berharap dia mencari kamu karena dia susah. Jadi kamu mau sebagai penolong. Ini NPD sih kalau aku bilang. Ya. The Death, Ace of Wands, Nine of Wands, Seven of Cups. Karena kamu awali dengan hawa nafsu ya, seksualitas, dan kamu selalu mengejar halusinasimu, ya, hayalan-hayalan ya yang gak ada tujuannya, yang hanya sesaat gitu hayalanmu. Makanya kamu terjebak dalam lingkaran setan yang besar, ya, terjebak. Jadi doa kamu ini lagi berperang di langit. Two of Pentacles, King of Swords, Ace of Pentacles, Ten of Cups. Tuh. Padahal di sini kamu sudah memiliki segalanya tadinya, ya, materi, kebahagiaan, jabatan, itu udah sempurna. Tapi kamunya juga ini ya,
gampang terpengaruh, ya. Salah satunya karena pujian, ya. Kamu haus validasi, kamu haus pujian, kamu haus pengakuan. Kita lihat the devilnya, ya. Makanya keuangan kamu jadi nggak seimbang, kehidupan kamu juga nggak seimbang, karena kamu haus pengakuan, obsesi tentang pengakuan, validasi. Jadi jiwamu kayak karmik, Ten of Swords, tuh kan, malah terjebak dalam lingkaran setan nantinya. Jadi apa-apa lagi sedih difotoin, lagi sedih di videoin, ya, biar orang simpatik sama kamu kayak gitu, biar orang gimana lah pokoknya. Itu haus validasi jadinya. Apa-apa di videoin, apa-apa difotoin, ya, untuk dibilang hebat, dibilang cantik, dibilang ganteng, dibilang kaya raya, ya. Jadinya pujian. Kamu haus pujian itu, kamu haus perhatiannya dari orang, tapi dengan cara, ya, kamu terlalu terlalu validasi, ya, terlalu obsesi lah, ya, biar kamu selalu dibicarakan, kamu merasa yang paling penting kayak gitu. Pada akhirnya kamu terjebak sendiri tuh, the Fool. Karena kamu kepengen tuh ya menjadi orang yang paling tenar, paling dikenal orang gitu. Tapi dengan cara, ya, kamu menunjukkan siapa dirimu, ya, kesedihannya kamu berlebihan. Jadi terjebak dengan karma dirimu sendiri. Dan itu membuat kamu, ya, banyak masalah nantinya. Tuh, Five of Wands, banyak masalah. Page of Wands, itu Swords, and the Four of Cups, to the Fortune. Nah, maskulin, yang ada nanti malah kehidupan kamu akan sama dengan kayak masa lalu, karena kamu terlalu haus validasi, ya. Kamu selalu haus ingin diakui, ingin dialami, dipuja-puja. Pada akhirnya nih kamu akan terjebak sendiri dalam kehidupan yang membosankan, kehidupan yang bermasalah, ya. Dan ini membuat kamu tersiksa untuk mencapai masa depanmu, ya. Ada rasa takut untuk melangkah. Kamu juga takut dengan kabar yang gak enak, terutama karma burukmu, ya. Tuh, ya, mau gak mau kamu menjalani karma burukmu, karena ini juga hasil dari masa lalumu yang belum diselesaikan, yang belum kamu bayar, ya. Dan ini membuat kamu terperangkap dalam orang-orang toksik dalam kehidupanmu ke depannya, ya, maskulin. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Tetap semangat, dan jangan lupa maskulin, ya, kurangi haus validasimu, terutama tentang kehidupan pribadimu, ya. Jangan terlalu banyak drama atau terlalu banyak pancingan yang membuat orang menjadi terlalu muja-muji kamu juga nggak baik, terlalu membenci kamu juga nggak baik. Jadi lakukanlah yang terbaik aja dalam memposting apapun atau bercerita dengan siapapun. Oke? Tetap semangat. Assalamualaikum.